Salam cerdas hukum, hari ini bersama Dr. Supri Abu SHMH yang merupakan mantan pilot militer dan sipil yang sekarang merupakan dosen. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga sehat juga ya. Alhamdulillah Bapak. Saya Laura Bes Jackson, saat ini sebagai mahasiswa S1 Unsuriah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hukum keselamatan penerbangan. Izin ya Bapak. Menurut Bapak, pengertian hukum keselamatan penerbangan itu apa sih Pak? Pengertian hukum keselamatan penerbangan ini yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam memanfaatkan ruang udara dan tentu saja penggunaan pesawat udara dan lain-lain. Nah, akhir-akhir ini kan ada sebuah video ya Pak yang memperlihatkan kepanikan penumpang di dalam pesawat viral di media sosial. Kepanikan itu terjadi lantaran disebut timbul asap dari dalam pesawat. Itu apakah ada hukumnya nggak sih Pak di belakang itu? Ya, ini bagian dari pendidikan masyarakat sih sebenarnya dengan terjadinya banyak kejadian-kejadian di kabin ya. Salah satunya adalah protes penumpang karena pada saat on board AC-nya dihidupkan, tiba-tiba banyak keluar asap. Nah, bagi orang yang awam di penerbangan tentu kan protes nih. Wah, ini asap jangan-jangan kita sesak napas nanti di sini kan. Nah, ini masalah pengertian, pemahaman masyarakat. Padahal sebenarnya itu adalah kondisi normal di mana di dalam kabin itu posisinya pas dingin. Tiba-tiba AC-nya dihidupkan agak panas sehingga timbullah semacam pengembunan. Sama dengan kita di daerah dingin mungkin ya. Kalau kita misalnya di daerah dingin atau kita berbicara keluar asap itu kan, seperti itulah kondisinya. Tetapi ini perlu diberi pemahaman memang kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian seperti itu. Banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian yang lain. Nah, kemarin tanggal 5 Januari 2025 kebetulan ada kronologi pramugari berdebat dengan penumpang karena terkait keselamatan ya Pak, karena seat belt. Itu apabila ada penumpang yang melanggar itu apakah ada hukumnya juga Pak? Ya, bagian lagi dari terjadinya banyak kejadian di kabin ya. Nah, tiba-tiba baru saja di 2025 ini sebenarnya penerbangan internasional Hanoi ke Kuala Lumpur ya kan. Nah, tiba-tiba ada penumpang yang tidak mau pakai seat belt. Nah, berdebat mereka akhirnya diturunkan. Nah, ini kembali lagi kepada pendidikan masyarakat, sebenarnya ada hukum yang berlaku di pesawat itu. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Dan ada beberapa lagi kejadian misalnya, ya kan? Penumpang protes, misalnya gini. Tahun 2013 kebetulan saya waktu itu komandan pangkalan di Aceh, pesawat take off, kemudian abort, tidak melanjutkan penerbangan, cancel karena tiba-tiba lampu di depan pilot itu door open, artinya ada pintu yang tidak terkunci. Prosedurnya ya memang harus abort. Nah, pada saat itu saya ditanya juga wartawan, bagaimana ini? Saya bilang itu adalah kondisi yang normal sebenarnya, dan kita harus acungin jempol ke pilotnya karena dia melakukan decision yang pas. Tetapi kembali lagi pemahaman penumpang, dia tidak merasa wah ini berbahaya kan, sehingga banyak yang cancel. Setelah diperbaiki, dicek, meyakinkan bahwa tidak terkunci, ini hanya ternyata masalah kelistrikan, penumpang ketakutan, banyak yang cancel. Kemudian juga kadang-kadang gini, biasanya kan taksi tiba-tiba brake-nya berbunyi krik krik, wah penumpang ketakutan. Apa yang terjadi? Sehingga penumpang protes ke pramugari, kenapa seperti ini? Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya sama dengan mobil, kadang-kadang nggak bisa dicuci atau kena basah, brake-nya nggak bagus. Tapi kalau ini bunyi-bunyi terus ya memang harus pilot bertanggung jawab untuk meyakinkan penumpang apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian juga pernah terjadi emergency. Sebenarnya abort, tiba-tiba penumpang tanpa komando dari pramugari, dia buka sendiri pintunya. Akhirnya terjadilah terbuka ini nih, untuk melipat lagi nih biayanya mahal. Nah, ini seperti ini
memang perlu ada pendidikan-pendidikan dan nanti kita bahas juga masalah bagaimana sih sebenarnya larangan bagi penumpang dan hukum-hukum yang berlaku di kabin itu. Sebenarnya hal-hal ini semua terjadi karena masalah kepercayaan penumpang ke kru. Nah, begini, pernah terjadi misalnya kan penerbangan suatu maskapai dari Surabaya ke Jakarta. Kebetulan pilotnya announce biasa kan, selamat datang para penumpang, kita akan take off dari sini. Itu gaya bicaranya tidak seperti biasa, tidak normal. Yang membuat tentu saja penumpang ini ngomong apa ini, ya kan? Nah, ini pesawat bisa cancel karena protes dari penumpang. Karena suaranya tadi, akhirnya semua penumpang protes, akhirnya cancel ganti pilot. Yang jadi permasalahan adalah kenapa bisa pilot seperti ini bisa duduk di kokpit? Bayangkan kalau ini tidak diprotes oleh penumpang. Ini kan sangat berbahaya. Di sana ada, sebelum dia ke kokpit, dia cek kesehatan harusnya. Tapi itu prosedurnya. Tapi apakah dilaksanakan atau tidak? Ini yang jadi permasalahan di bandara-bandara. Kemudian pada saat di kokpit ada FO-nya di situ. Kan bisa melihat dengan seksama. Ada kabinnya. Tapi ini lepas, ibaratnya ada sesuatu yang dilewati. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan, apa sih sebenarnya tanggung jawab tugas dari seorang pilot incumbent atau captain? Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Izin menanyakan satu lagi, Pak. Oh, iya. Berarti mungkin baru viral akhir-akhir ini ada sebuah ini penerbangan internasional di Korea Selatan. Oh, iya. Ada salah satu penumpang yang mungkin bermasalah juga dengan language barrier, yang tidak memaham bahasa satu sama lain. Dia tiba-tiba mendadak memegang pintu darurat, Pak. Yep. Tapi dia langsung ditarik oleh awak kabin. Itu dan dia melawan awak kabinnya. Ada juga satu lagi video yang Emirates kalau nggak salah, dia penumpang bisnis, dia dalam keadaan mohon maaf mabok dan tidak sadar diri, dan dia melawan awak kabin. Apakah ada perlindungan hukum, Pak, kepada awak kabin? Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi tentang penumpang tadi, ada beberapa aturan sih sebenarnya. Seperti misalnya orang yang duduk di dekat emergency, pintu emergency, itu orang yang mampu untuk melakukan tindakan darurat. Yes. Makanya kan kalau kita biasa naik pesawat, Bapak berkenan untuk diberi briefing tentang bagaimana cara membuka. Dan itu selalu didahului, Bapak berkenankah atau tidak. Ya kan? Nah, kemudian tentang tadi di Korea, di Indonesia juga pernah, ya kan? Kebetulan saya sendiri, yang kebetulan penumpang ini saya waktu dari Cepu mereka ke Jakarta, kata semua kepala desa. Kemudian 2 hari kemudian dia kembali. Nah, dia bermasalah di sini pas kembali ke bandara awal. Karena apa? Setelah di briefing oleh pramugari, kan semua kepala desa nih. Nah, setelah di briefing, dia coba-coba ternyata dia buka. Cep, didorong. Terbukalah seperti pintu daruratnya terbuka, kemudian itu kan ada semacam sliding ya, karet itu mengembang. Itu akhirnya membuat pesawat cancel. Nah, kalau itu sempat dibuka, di depan itu kokpit, doors-nya open itu akan menyala. Dan pilot pasti tindakannya harus di-lock lagi. Tapi kadang-kadang setelah di-lock, dia tidak mau mati. Itu juga pernah terjadi satu penerbangan dari Jakarta ke Medan. Pada saat di atas, tadinya anak kecil ini tidak duduk dekat dengan emergency exit. Karena orang tuanya di sana pada saat in flight, si anak ini pindah ke orang tuanya, duduk di pangku, dia buka itu pintu. Nah, memang tidak bisa langsung terbuka kalau di udara, kan ada tekanan udara. Di dalam cabin itu dia lebih tinggi dibanding di luar. Jadi kan pressure keluar. Sehingga nggak mungkin juga terbuka kalau di udara. Tapi nyala di depan. Akhirnya pesawatnya terpaksa harus mendarat di Palembang.
untuk meyakinkan untuk dikunci lagi. Ini memang ada beberapa ketentuan yang memang harus dipatuhi oleh penumpang sebenarnya. Apalagi misalnya tadi sampai berantem, saya pernah ingat kejadian ada penumpang yang harus diturunkan di Medan. Kebetulan saya lawyernya si penumpang, ya, diturunkan di Medan. Ternyata pada saat memasuki wilayah udara Indonesia, dia mau sholat subuh, dia merasa ada orang yang membawa anjing kecil itu, pudel. Kemudian itu memang dilarang juga ada di kabin. Kenapa ada bisa begitu? Ternyata setelah diselidiki, pegawai mereka adalah pegawai airlines. Padahal prosedurnya itu boleh di kabin tapi harus di dalam kandang, ya kan? Nah, dia protes, berdebat, menimbulkan kegaduhan. Di situ mau diborgol seperti Mbak cerita juga tadi. Begitu mau diborgol, dia melawan. Akhirnya banyak penumpang menolong si pramugara untuk bisa diikat. Kemudian dipaksa mendarat di Medan. Laporannya bahwa mabuk. Setelah mendarat, dicek semua darah segala macam, ternyata tidak. Nah, apakah ada tuntutan hukum? Si penumpang ini yang juga seorang pilot sebenarnya mengatakan tidak, saya hanya mau klarifikasi nama baik saya bahwa saya tidak mabuk. Nah, itulah kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita lanjut ke pembahasan tentang hukum lagi nih Pak. Ya. Di international law itu pasti ada dong Pak yang Yep. hukum-hukum tentang apalagi hukum penerbangan seperti itu, boleh dijelaskan Pak? Penerbangan sifatnya adalah internasional, ya kan? Penerbangan Indonesia dia mau ke Singapura, ke Malaysia nggak ada masalah, semua sama, oke, regulasi sama. Jadi basic dasar hukumnya ada di Chicago Convention. Nah, Chicago Convention kemudian di dalam pasal-pasalnya harus ada namanya aneks, lampiran dari Chicago Convention. Ya. Nah, lampiran-lampiran ini ada 19 sekarang. Semua berhubungan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. Itu ada 19 aneks ya. Nah, khusus pembahasan kita ini karena keselamatan kabin itu terkait dengan pengoperasian pesawat, diatur di aneks 6. Ya, pengoperasian pesawat. Nah, di situ ada poin-poin tentang tanggung jawab pilot in common atau biasa juga disebut sebagai captain. Kalau 2 captain, 1 pilot in common tentunya harus ditunjuk salah satu. Nah, walaupun di dalam undang-undang penerbangan kita 1 tahun 2009 hanya merumuskan 1 pasal bahwa tanggung jawab kapten penerbang, ya kan? Nah, Indonesia tentu saja sudah mengadopsi semua ketentuan tentang aneks itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Baik, terima kasih banyak Pak. Berarti tanggung jawab pilot in command itu menurut aneks 6 itu apa sih Pak? Nah, tentang yang tanggung jawab seorang pilot in command. Jadi operator itu begitu pesawat mau terbang, dia harus menunjuk 1 orang sebagai pilot in command. Kan bisa saja kualifikasi pilot itu kan ada yang captain, ada first officer, ada second officer. Nah, kalau yang captain, kalau hanya bertiga ini pasti dia pilot in command. Anggaplah kalau penerbangan internasional 2 jam, 6 jam gitu, biasanya ada udah captain misalnya, 1 ditunjuk sebagai pilot in command. Nah, tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap semua keselamatan anggota awak, penumpang dan kargo, tentu saja. Salah satunya bertanggung jawab terhadap semua keselamatan, selamat terbang. Selamat terbang itu pengertiannya adalah pada saat pintu ditutup untuk maksud keberangkatan dan dibuka lagi pada saat selesai. Itu in flight namanya. Jadi kalau misalnya di bandara masih kebuka pintunya, penumpang naik, itu belum tanggung jawabnya seorang kapten. Kalau terjadi apa-apa, dia nggak bertanggung jawab. Begitu ditutup, mulailah tanggung jawab dia. Makanya tadi si penumpang yang tidak mau pakai seat belt tadi, akhirnya bisa diturunkan atas perintah seorang kapten. Karena dia yang paling bertanggung jawab. Kemudian dia memastikan semua checklist. Checklist itu misalnya kalau kita mau start engine, itu kan ada urutan-urutannya. Harus dilaksanakan dengan betul.
Begitupun misalnya pramugari, dia melaksanakan semua prosedur cabin dengan benar dan dilaporkan ke kapten. Itu tanggung jawab seorang kapten meyakinkan semua dilaksanakan dengan benar. Kemudian untuk memberitahu otoritas apabila terjadi misalnya kelainan di pesawatnya, itu otomatis. Ya contoh misalnya dia baru take off, tiba-tiba engine-nya satu mati, dia harus segera komunikasi. Setelah pesawatnya bisa dikendalikan, dia harus segera komunikasi ke tower. Ada prosedur tertentu, misalnya dia calling mayday, menyebutkan pesawatnya. Nah, semua pesawat yang mendengar langsung priority ke mereka untuk segera mendarat lagi. Atau di season apapun yang diambil oleh mereka, semua pesawat akan nunggu mereka karena setelah calling mayday. Kemudian juga apabila ada kelainan-kelainan di pesawat, dia harus nulis di logbook. Jangan sampai misalnya tidak ditulis karena pilot belakang nanti misalnya nih dari Surabaya ke Soekarno-Hatta ganti pilot, dia tulis tuh nanti pilotnya yang mengganti, oke, nggak ada masalah dengan pesawat ini. Kalaupun ada trouble harus di-clearkan dulu baru dia boleh terbang. Itu tanggung jawabnya untuk memastikan semua dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang tadi kewenangan kapten penerbang selama terbang ya. Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang dan mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan penerbangan. Nah, ini nanti ada lagi secara detail di dalam undang-undang ini ada larangan bagi penumpang. Nah, ini yang penting nanti ini, larangan dari penumpang. Sehingga penumpang ini harus tahu sebenarnya ada beberapa larangan yang mereka tidak boleh lakukan karena ada sanksinya. Oke. Berarti banyak sekali ya Pak sanksi pidananya, Ya. apalagi tentang yang kita membahas tentang hukum keselamatan penerbangannya. Boleh nggak sih Pak membahas tentang itu sanksi pidananya Ya. apa aja? Di pasal 54 itu dijelaskan bahwa ini saya hanya membahas di dalam cabin aja ya. Selama berada di pesawat, in flight gitu ya, tidak boleh melakukan perbuatan misalnya yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Banyak hal yang ini. Kalau dia melakukan contohnya misalnya termasuk mengambil pelampung, masukin tas, nah itu kan dapat membahayakan orang. Baru dapat membahayakan. Tidak harus terjadi. Iya. Ya kan? Membahayakan. Kalau benar-benar terjadi ditching, mendarat di air, pas di kok nggak ada, ya kan membahayakan orang, ya kan. Kemudian pelanggaran tata tertib dalam penerbangan. Nah, tata tertib ini, ya kan, misalnya tadi nggak mau pakai seat belt. Nah ini tata tertibnya wajib penumpang take off dan landing harus memakai seat belt. Begitupun di udara sebenarnya. Kalau di udara kan kadang-kadang seat beltnya mati, itu terserah penumpang mau pakai apa enggak. Tetapi disarankan tetap memakai. Takutnya ada turbulence yang kalau cuaca jelek kelihatan, tapi yang berbahaya itu adalah clear air turbulence yang tidak kelihatan apa-apa. Semua teknologi belum bisa mendeteksi itu saat ini. Tiba-tiba pesawatnya anjlok atau bergoyang dengan keras. Karena itu ada udara hampa, itu pengaruh alam. Tidak bisa dideteksi itu sampai saat ini. Kan tiba-tiba cuacanya bagus, tiba-tiba goyang keras ya. Kemudian mengambil atau merusak peralatan pesawat udara ya macam-macam ya. Kemudian perbuatan asusila. Ternyata ya itu tadi pengaruh mabuk ini ya. Memang kalau di pesawat apalagi international flight yang terbangnya 6 jam, 7 jam mesti kadang-kadang ada sedikit atau alkohol gitu kan. Sudah diukur kalau di pesawat nggak mungkin banyak. Tapi yang jadi persoalan sebelum naik ke pesawat. Biasanya di waktu nunggu dia sudah minum di situ, nggak ada pengecekan lagi. Gitu pesawat nambah lagi, ini bisa mabuk nih. Nah ini perhatian serius juga sih sebenarnya. Ya. Misalnya di bandara lagi menunggu, kalau ada yang mau pesan minum banyak-banyak, ya dilarang kan begitu ya. Karena ini ternyata berbahaya. Nah, untungnya di Indonesia belum pernah ada asusila, banyaknya di luar negeri nih perbuatan asusila di pesawat. Kemudian perbuatan yang mengganggu ketentraman. Yang tadi melawan seperti itu ya akhirnya untuk meyakinkan penumpang lain juga aman, akhirnya dipaksa untuk diikat, dia melawan. Ya bagaimanapun
itu adalah kewenangan kapten untuk misalnya harus diikat atau apa. Itu adalah tindakan kepolisian di pesawat. Kemudian sering kita dilarang menggunakan handphone pada saat take off dan landing. Nah, itu juga ada ancaman pidananya. Saya teruskan untuk ancaman pidananya. Kalau membahayakan keamanan, itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda ada 500 juta. Kalau tata tertib sekitar 1 tahun ancamannya. Mengambil atau merusak peralatan pesawat yang tadi itu 2 tahun, kemudian ancaman dendanya 200 juta. Ketentraman ancamannya juga ada 1 tahun. Itu masuk pidana semua. Mengoperasikan peralatan elektronika, kalau ini bahaya kalau misalnya pesawat mau take off landing. Nah, ini kan baru terjadi nih yang pesawat tabrakan di udara. Ya kan? Padahal pesawat sipil itu sudah dilengkapi namanya dengan TCAS. TCAS itu alat bantu untuk mencegah tabrakan di udara. Traffic Collision Avoiding System. Itu mencegah. Nah, semua punya ini. Tapi kenapa masih bisa terjadi? TCAS itu ada jarak tertentu, itu masih jauh sebenarnya udah warning. Udah bunyi dia, ngasih peringatan bagi pilot. Hanya saya nggak tahu apakah berfungsi atau tidak ini barang pada saat itu. Saya khawatir ada juga penumpang yang mungkin udah menggunakan handphone sehingga ini masih penelitian ya. Banyak hal, tapi ini ada yang sebenarnya TCAS ini pasti ada di pesawat itu, yakin ada, karena itu menjadi kewajiban. Dan pilot itu selalu dilatih pada saat simulator TCAS itu, baik itu di traffic yang padat ataupun daerah pegunungan. Dia pasti dan warningnya itu memberi arah dan perintah langsung, misalnya climbing turn to the left, misalnya dari sini mesti dia climbing dan turn to the left. Itu tinggal pilot ngikutin aja, ikutin, ya kan? Karena untuk menjaga tabrakan. Kok ini nggak berfungsi nih? Kalau lihat video itu tenang-tenang saja. Nah, ini ada masalah. Saya khawatir juga bisa ya, karena pengaruh ada yang mengoperasikan elektronik di situ sehingga ada mengganggu itu peralatan navigasi. Nah, semua ada ancamannya kecuali perbuatan asusila. Kok nggak ada ya ancamannya di situ di undang-undang? Asusila masuk ke tindak pidana umum. Tetap ada, cuman nggak ditulis di dalam undang-undang penerbangan karena udah diatur di undang-undang pidana umum. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berarti hukum keselamatan penerbangan yang kita membahas hari ini, berarti apalagi di dalam kabin ya Pak, itu sangat amat ketat ya Pak, dan wajib. Nah, menurut Bapak apa sih yang mungkin kedepannya, apa sih yang Bapak harapkan untuk terkait tentang hukum keselamatan penerbangan? Ini menarik ini pertanyaan karena kebetulan ini kan kita edukasi ya. Of course. Sebelum itu saya mau nambahkan sedikit lagi. Silakan, bahwa Bapak. Tadi ancaman-ancaman itu kalau sampai menimbulkan luka berarti terjadi masalah kan? Itu ancamannya 5 tahun. Ya kan? Kalau sampai ada yang meninggal 15 tahun ancamannya. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi, apa harapannya? Nah, regulasi sudah diatur secara internasional, ya kan? Apakah Indonesia mengimplementasikan atau tidak? Itu dinilai, kan kita pernah tuh misalnya, Indonesia kategori 2. Sebenarnya aturan internasional itu ada 2. Comply with the rules of ICAO or not. Or uncomply. Tapi kita biasanya di Indonesia mengatakan kategori 1, kategori 2. Ya kan? Indonesia sudah masuk kategori 1 sebenarnya. Berarti hampir semua regulasi di ICAO ini kita sudah adopt ya. Yang jadi masalah implementasinya, pengawasannya. Ini yang perlu. Di Indonesia dalam hal ini ada Direktorat Kelaikan Keselamatan Pesawat Udara. Nah, inilah yang harusnya betul-betul mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Penerbangan ini. Mengawasi Civil Aviation Safety Regulation yang berlaku di Indonesia. Selama ini yang dilakukan oleh mereka pada saat peak season, ya, libur, ya kan. Nah, itu sering datang ke bandara namanya rem check. Dia ngelihat betul apakah diimplementasikan atau tidak. Sebagai contoh saya, karena sudah umur di atas 50,
Jadi pada saat terbang itu dicek tuh, misalnya, oke, saya dicek license saya, mana license-nya? Oke, terakhir simulator kapan? Itu kan simulator per 6 bulan, ya kan? Jadi dilatih betul tuh. Oke, masih berlaku. Kesehatan mana? Kesehatan, misalnya cek, oh deh, dokumen kesehatannya bagus. Tapi di situ berkacamata. Nah, itu harus punya kacamata dipakai, terus cadangan di koper. Mana kacamatanya di koper? Harus 2 tuh minimal, ya kan? Takutnya pecah di atas atau apa masih ada. Ini kan ini membawa penumpang, nanti kalau minus nggak bisa lihat lagi indikator pesawat kan gitu. Saya juga Pak. Jadi betul-betul ada ceknya. Tapi harapannya tidak hanya pengecekan oleh mereka saja pada saat peak season, tetapi semua dan semua berperan. Ini sebenarnya sudah diatur di Annex 19. Ada lebih karena harus mereka punya manajemen safety. Dimulai dari kebijakan di perusahaan sampai ke implementasinya. Nah, sedikit saya kembali lagi tadi peristiwa sampai pilot bisa kok duduk di kokpit dalam kondisi yang tidak fit ya. Kenapa bisa? Padahal ada regulasi sebelum terbang, first day ya, artinya hari pertama terbang hari itu kan ada dicek kesehatan. Nah, dicek kesehatan apakah sehat, kok bisa lolos? Kan dokter bisa lihat secara fisik. Nah, ini yang perlu ditekankan ke para operator, laksanakan dong prosedurnya dengan betul. Termasuk pernah saya protes, waktu saya terbang di Ambon, nggak usah nyebutin perusahaannya, saya 2 kali protes karena mau terbang saya nggak dicek kesehatan. Nah itu saya lapor, bikin laporan safety. Tapi yang jadi masalah dilaksanakan apa tidak? Nah ini jadi semua stakeholder yang ada di penerbangan ini betul-betul harus concern terhadap keselamatan penerbangan ini. Keselamatan penerbangan adalah utama, sudah diatur. Tetapi yang lebih penting juga bahwa bagaimana pengawasan terhadap semua regulasi yang ada. Penerbangan masih menjadi moda transportasi paling aman. Tetapi juga kalau terjadi masalah, makanya sangat dramatis kalau terjadi yang kita tidak inginkan. Terima kasih banyak Bapak. Sekian cukup untuk hari ini ya Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Saya senang sekali kalau sampai ada season yang kedua. Baik Pak, kalau ada hubungannya dengan pembahasan masyarakat. lanjutannya kenapa enggak Pak? Terima Baik, kasih. Terima kasih banyak Pak Supri. Terima kasih.